Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahun baru Hijriah kita mengawali, kita adakan evaluasi tahun-tahun yang lalu untuk kita bisa memplanning diri ke depan untuk menjadi yang lebih baik tentunya, di antaranya dengan memperbanyak keistiqomahan amal ibadah kita, amal soleh kita, selagi kita berbadan sehat dan selagi kita berkesempatan berada di tempat tinggal kita, mukim dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Panarukan Situbondo, serta mustami dimanapun saat ini mendengarkan atau menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebagai landasan akad utama kita untuk memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bentuk ketaatan, sekaligus sebagai bentuk ihtisab kita dalam memperoleh lebih banyak karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur, kalau kita tidak bersyukur, maka kita mendapat ancaman. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya perintah bersyukur itu derajatnya wajib karena disertai dengan ancaman apabila tidak melaksanakan. Di saat yang sama kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur itu, selain kita menghindari ancaman Allah, bentuk ketaatan kita bersyukur, kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan keniscayaan, Allah akan menambah kenikmatan yang telah kita peroleh, ditambah terus. La azidannakum, sungguh aku tambah. Dan penambahan ini tidak ada nominalnya, tidak ada nilai angkanya, Pak. Ditambah. Kalau sholat kan jelas 27 sholat di masjid 27 derajat dibanding sholat sendiri, sholat berjamaah itu ada angkanya. Infak itu dikali 100, dikali 7 kali 100 ada angkanya. Tetapi ganjaran atau pahala orang bersyukur itu tidak disebutkan angkanya. Ini menunjukkan ketidakterhinggaan, maka kita bersyukur selalu. Selain tentunya kita senantiasa terus bersolawat atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum bulan Muharram, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah kita mengawali, kita adakan evaluasi tahun-tahun yang lalu untuk kita bisa memplanning diri ke depan untuk menjadi yang lebih baik tentunya, di antaranya dengan memperbanyak keistiqomahan amal ibadah kita, amal soleh kita, selagi kita berbadan sehat dan selagi kita berkesempatan berada di tempat tinggal kita, mukim dan sehat.
Di saat kita mukim dan sehat, kita memiliki amaliyah yang kita istiqomahkan, misalkan sholat berjamaah di masjid setiap hari 5 waktu, setiap ahad pagi menghadiri majelis taklim, kajian misalkan seperti ini, atau di luar waktu itu kemudian setiap maghrib sampai isya ribat, tidak pulang dari masjid, dari musola dalam rangka berzikir, atau mengistiqomahkan dari subuh sampai suruk tidak keluar masjid berzikir, apakah tilawah Quran, apakah taklim, apakah wiritan, diistiqomahkan. Apa pasal? Karena kalau kita memiliki amalan istiqomah yang kita rutinkan, ya, dikala kita sehat dan dikala kita mukim tidak kemana-mana, maka jaminan dari Allah melalui baginda Nabi disebutkan bahwa kutibalahu mislu makana ya'malu mukiman sahihan idza maridun abdi au safarin. Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan atau repot karena safar, maka kutibalahu mislu, ditulis semisal dia, maka ya'malu mukiman sahihan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis amal kebiasaan itu tetap ditulis pahalanya penuh, Pak. Satu hari misalkan Pak Saleh sedang pulang kampung ke mana, kunjung ke Jember misalkan, ke Wuluan, sehari-hari sholat di sini, setiap akad pagi hadir misalkan, atau setiap malam apa lagi ada itu ya, tahsin misalkan, satu hari pulang sambang saudara ke Wuluan 2 hari misalkan, otomatis tidak ke masjid sini, itu ditulis. Maka kita bikin agenda ke depan, itu kita perbanyak momentum tahun Hijriah, tahun baru ini Muharram, kita perbanyak amal soleh, amal ibadah kebaikan yang istiqomah gitu. Termasuk ibu-ibu ini, ibu-ibu yang punya udzur rutin setiap bulan, itu paling tidak 7 hari atau berapa begitu, itu dikala hari-hari biasa melakukan amal soleh, maka ketika itu termasuk maridon, termasuk kategori yang sakit itu, ketika datang bulan tidak sholat tahajud, tidak baca Quran misalnya, baca Quran itu boleh kalau orang haid, itu pahalanya mengalir, tetap ditulis kutiba lahum mislu, ditulis sama ketika sedang kondisi tidak berhalangan. Ini ya Bapak Ibu sekalian, satu poin penting, mumpung kita sehat dan mumpung kita berwaktu luang, berkesempatan seperti ini, dan setiap akad kedua kita bertemu mungkin agak berbeda. Kalau yang akad pertama, ketiga, keempat tuh agak canggih ya, mungkin pakai LCD proyektor ya Pak ya. Nah, kalau yang akad kedua ini acaranya santai, acaranya atur-caturan, santai-santai, baca kitab saja. Baik, kita masih di babus sober, bab sabar, kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita berada di hadis yang ke-30 dalam urutan dalam kitab kita ini. Al-Imam An-Nawawi menukilkan satu hadis. Tumben-tumbennya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngendikan panjang, Pak, menceritakan satu kisah. Yang kisah itu setiap angle kalimat, setiap angle kata pun itu mengandung pembelajaran, mengandung faedah atau fawaid bagi kita semua. Al-Kisah, ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Hadis yang ke-30 ini yang diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu an, sahabat Suhaib, bahwa Rasulullah SAW bercerita suatu masa dulu, sebelum masa kita, sebelum masa umat Islam ini, ada seorang raja yang memiliki
penasihat spiritual berupa tukang sihir. Suatu hari tukang sihir ini sudah merasa semakin tua, minta kepada raja untuk dihadirkan kader, untuk dididik, untuk diturunin, untuk dididik ilmu sihir yang akan menggantikan kedudukan dia nanti sebagai penasihat atau asisten raja, asisten spiritual raja ini. Kemudian raja mengadakan semacam seleksi atau apa, alhasil nemu satu orang pemuda yang cakep, yang mungkin sudah seleksinya, mungkin tes tulisnya lulus, tes wawancaranya lulus, mungkin seperti itu Pak. Jadi nggak main-main ini, yang menyeleksi langsung presiden, langsung RI 1 lah atau seperti itu. Nah ini dihadirkanlah seorang gulam, seorang anak muda yang sangat berbakat. Alhasil dimulailah pembelajaran. Pemuda ini diwajibkan setiap hari hadir untuk menghadiri kelas sihir, kelas pembelajaran. Dari rumah tidak boarding Pak, tidak mondok, tidak boarding school seperti kita Muhammadiyah punya Muhammadiyah boarding school. Ini nggak punya. Maka pemuda ini pulang setiap hari dari rumah ke kerajaan untuk belajar sihir. Di perjalanan antara rumah dengan kerajaan ini, dia melewati rumah seorang rohib, pendeta, yang di sana rohib ini memberikan pengajaran-pengajaran, punya majelis taklim begitulah. Nah, pemuda ini tertarik, setiap kali berangkat hendak belajar sihir, dia mampir ke rohib ini untuk mendengarkan tausiahnya, untuk mendengarkan pengarahan-pengarahan spiritualnya. Maka itu berlangsung setiap hari. Nah, otomatis dia nyampe ke tukang sihir ini telat Pak. Kemarin sudah kita bacakan itu, ini kita rangkum. Nah, ketika telat datang ke tukang sihir ini selalu dipukul itu. Lalu pemuda ini lapor ke rohib bahwa kalau dia datang telat untuk belajar sihir dia dipukul. Maka diajarilah pemuda ini ilmu tauriyah, ngomong untuk memberikan argumen yang sesungguhnya benar tetapi sepertinya bohong. Kalau engkau khawatir dipermasalahkan keterlambatanmu oleh tukang sihir, bilang karena terhalang atau masih ada urusan dengan keluarga. Pulangnya juga begitu Pak, rupanya pulangnya ini juga sering telat dan oleh keluarganya dikomplain. Maka sekaligus diajani itu, apa diajani itu Pak? Kenapa Pak diajani ini Pak? Diarahkan oleh rohib ini, kalau kamu pulang telat dimarahi keluargamu, bilang masih ada urusan dengan tukang sihir itu. Ini ilmu tauriyah, ini sudah panjang lebar kita bahas. Alhasil kemudian terus seperti itu suatu hari, artinya pemuda ini punya guru dua, satu ahli tauhid, satu ahli syirik, satu ahli sihir, satu ilmu hak. Nah, ini rupanya dia selama ini gamang. Suatu hari Allah memberikan satu kejadian, dia di perjalanan bertemu dengan dabah, dengan binatang melata yang besar di jalan, dan itu menghalangi orang-orang untuk lewat. Yang dari sana takut melintas ke sini, yang dari sini takut melintas ke sana. Nah, ini binatang yang menakutkan pastinya. Nah, saat itulah dijadikan momen oleh al-ghulam ini, oleh pemuda ini, untuk membuktikan, untuk mendapatkan satu kepastian bahwa sesungguhnya yang Allah ridhoi, yang menurut Allah itu ilmunya hak itu apakah rohib, apakah tukang sihir. Kemudian dia berazam demikian, mengambil batu dan bergumam atau berkata kepada Allah, kalau ternyata ilmunya rohib yang hak, yang lebih engkau cintai ya Allah, maka bunuhlah dabah binatang ini dengan batu. Dilemparlah dabah itu Pak, kemudian mati.
dan orang-orang bisa berlalu. Dari sini si pemuda mendapat satu kepastian dari Allah bahwasanya yang hak itu adalah ilmunya si rohib, ilmu tauhid, ilmu hak. Maka kemudian dia bercerita tentang kejadian itu kepada guru tauhidnya, kepada guru rohibnya, rohib. Tidak lagi berguru kepada tukang sihir sekarang, karena sudah mendapat jawaban dari Allah atas istikharahnya, minta petunjuk kepada Allah bahwa guru yang hak ternyata adalah guru yang rohib. Lalu rohib ini memberikan satu informasi kepada si pemuda, engkau sudah memiliki keafdolan lebih dari aku. Engkau sudah memiliki keutamaan yang lebih dari aku. Engkau punya kelebihan bahwa doamu diterima, doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak engkau akan menghadapi satu cobaan. Kemarin sudah kita bahas nih Pak, orang yang memiliki keutamaan itu akan mendapatkan ujian. Pohon yang tinggi, hempasan anginnya akan semakin kencang. Itu filosofinya. Dan ini sudah dibekali pemuda ini oleh gurunya, oleh rohib. Dan kalau engkau nanti mendapatkan cobaan yang besar, saya berharap jangan kau tunjukkan bahwa aku gurumu gitu. Nah, ini sudah kita bahas bahwa guru ini tawadu, bisa jadi tidak karena takut tapi karena tawadu. Biasanya kalau kita punya murid yang hebat itu gurunya bangga, sopo sih guru ini kan gitu. Kalau ini enggak itu. Sopo ustadz saya itu senengnya kalau santri saya bisa khutbah gitu, bisa ngisi kajian gitu, seneng. Nah, saya belajar dari sini berusaha tidak membangga-banggakan sebenarnya. Nah itu kemudian pemuda ini memiliki keafdolan Pak. Terus tadi dipesan jangan sampai mempublikasikan bahwa, jangan sampai memviralkan bahwa aku gurumu begitu. Dan pemuda ini perkembangannya dia memiliki keutamaan bisa mengobati berbagai macam penyakit berat, dari orang buta, dari orang kurapan Pak. Nah sekarang ada orang terkenal yang kayaknya kurapan, kulitnya nggak karu-karuan, kusta itu bisa dengan apa? Dengan doa. Jadi pemuda ini memiliki keutamaan doanya diijabah oleh Allah, bisa mengobati dan mendatangkan kesembuhan Allah melalui doa anak muda ini. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu Al-Masih Pak, beliau Nabi Isa itu mengusap orang buta, diusap begitu bisa melihat, orang lumpuh diusap bisa jalan, orang mati diusap bisa hidup. Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian juga namanya gelarnya Al-Masih Pak. Al-Masih itu yang mengusap. Maka Dajjal itu Pak juga memiliki gelar Al-Masih, Masihud Dajjal. Nah Dajjal ini nanti juga akan dahsyat semacam itu Pak, bisa menghidupkan orang mati, bisa mengusap apa yang seperti yang dia inginkan bisa terjadi. Maka fitnah Dajjal itu luar biasa. Orang yang lemah iman ketika bertemu dengan Dajjal, wassalam imannya, wassalam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kalau kelak Dajjal keluar, kalian minggir saja, jangan berani-berani berhadapan dengan Dajjal, minggir saja meskipun sampai ke puncak-puncak gunung, minggir. Terus anak istrimu ikat di dalam rumah, jangan sampai keluar rumah, jangan sampai bertemu dengan Dajjal, karena seperti bisa dipastikan kalau sampai bertemu Dajjal, wassalam imannya, jadilah murtad, jadilah pengikut Dajjal. Ini luar biasa. Bayangkan Pak, orang lumpuh ya dari lahir diusap langsung bisa berdiri, orang mati diusap bisa hidup. Itu tanah kering kerontang diusap langsung subur, langsung tumbuh tumbuhan, langsung berbuah. Masya Allah.
dikala bumi ini kering kerontang, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup, ya, Dajjal keluar, dia menghadirkan keajaiban seperti itu. Sopo sehingga kantil. Sekarang saja ditawari jadi komisaris sudah, ya, akademisi utama ditawari untuk menjadi ini dan itu, dia mampu mengorbankan idealisme akademisnya, berbohong dan lain sebagainya. Ini sekedar jabatan, dimana orang kalau tidak memegang jabatan pun juga bisa makan sekarang ini, cuma tidak banyak Pak, tidak banyak. Nah nanti ketika Dajjal keluar itu kondisi bumi ini kering, tidak ada makanan, orang kelaparan. Dajjal datang dengan segenggam, dengan secercah kemewahan yang bisa dia tunjukkan seketika itu. Wassalam Pak. Maka kita harus menghindari, ya, Al-Masih ini tadi. Kalau Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal itu Al-Masih, dia mengusap. Tapi pemuda ini melalui apa? Melalui doa. Nah, kesuwur Pak, kemudian pemuda ini kesuwur. Nah, masih kesuwur atau apa kesuwur itu? Kondang, viral gitu. Sampai kemudian terdengar oleh seorang teman duduk raja, pejabat kerajaan yang buta, akma, yang buta. Kemudian teman duduk raja ini mendatangi si pemuda itu dengan banyak sekali hadiah. Wahai gulam, wahai pemuda, kalau engkau bisa menyembuhkan mataku yang buta ini, maka hadiah semua ini untukmu. Kemudian apa kata pemuda itu? Kemarin kita sudah sampaikan bahwa sungguh saya tidak bisa menyembuhkan suatu apapun kecuali Allah menghendaki kesembuhan. Ya sudah, kalau gitu saya doakan saya supaya sembuh gitu. Kalau memang Allah Tuhanmu itu bisa menyembuhkan, saya mau mendoakanmu asalkan engkau beriman kepada Tuhanku, Tuhan Allah, Rabb sebagai Rabbul Alamin. Kalau engkau mau beriman terhadap Tuhan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan berdoa untuk memintakan kesembuhan untuk matamu. Begitu Pak, bergainingnya seperti itu Pak. Maka teman duduk raja, pejabat kerajaan ini mengiyakan. Maka berimanlah dia, kemudian didoakan dan sembuh, bisa melihat. Sampai situ kemarin cerita kita.